Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi seputar pelaksanaan seleksi P3K 2024, yang mana kami mendapatkan penjelasan dari BKN yang mencontohkan terkait dengan penentu kelulusan P3K 2024. Dalam hal ini tentunya berkaitan juga dengan pendaftaran P3K. Oleh karena itu, silakan disimak ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa, teman-teman, kami selalu mengingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya mengupdate info-info terbaru dan juga penjelasan terkait dengan video-video sebelumnya yang berkaitan dengan pendaftaran P3K dan juga mekanisme seleksinya. Silakan dicek video-video sebelumnya, teman-teman, untuk mendapatkan penjelasan lebih detailnya. Baik, langsung saja. Di sini ada penjelasan terbaru yang disampaikan oleh BKN berkaitan dengan seleksi P3K 2024, yang mana BKN memberikan atau mengasih contoh untuk penentuan kelulusan P3K 2024, dan di sini honorer diminta jangan panik. Nah, kita lihat penjelasan selengkapnya. Para honorer harus mengetahui cara menentukan kelulusan seleksi P3K 2024 untuk gelombang pertama. Diketahui pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Dan kalau kita hitung, ini sudah berlangsung sekitar 1 pekan ya teman-teman, pembukaan pendaftaran P3K 2024, karena hari ini sudah tanggal 7 Oktober. Yang mana pendaftaran gelombang pertama ini menjadi jatah pelamar prioritas, ya, pelamar guru P1, kemudian D4 bidang pendidik tahun 2023. Selanjutnya honorer K2 dan tenaga non ASN atau honorer yang masuk database BKN. Nah, di masa pendaftaran ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Nah, merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN, maksud kami, Pak Suharmen, mengatakan formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah itu cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Nah, menurut Pak Suharmen, honorer K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda membuka formasinya. Ini teknis ya teman-teman. Nah, asalkan honorer K2 tidak hanya fokus. Nah, inti penyampaiannya di sini kalau kita lihat, yaitu asalkan honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah tempatnya mengabdi saat pendaftaran P3K 2024. Pak Suharmen menyarankan para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya, asalkan masih dalam satu pemerintah daerah atau Pemda yang sama. Kemudian lebih lanjut jelaskan di sini, yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD Pemda lainnya, yaitu lintas instansi dilarang ya teman-teman. Jadi di sini penjelasan dari Pak Suharmen, jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada JPNN Minggu 6 Oktober, teman-teman. Nah, kemudian untuk penentu kelulusan P3K 2024 disampaikan di sini. Misal, honorer K2 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ada formasinya, maka dia bisa ikut pendaftaran P3K pada dinas yang membuka formasi banyak, asalkan masih dalam satu Pemda. Meski mendaftar lintas dinas, honorer K2 tersebut akan tetap diprioritaskan dalam penentuan kelulusan P3K 2024. Apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit. Nah, itu teman-teman penjelasannya. Lebih lanjut di sini disampaikan lagi, honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi
berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik, kata Pak Suharmen. Karena berdasarkan mekanisme di tahun ini, urutan dari prioritas kelulusan di tahun 2024 untuk STHK 2 didahulukan dibanding dengan honorer yang masuk dalam database BKN. Seperti itu teman-teman. Nah, hal tersebut kata Pak Suharmen sesuai dengan Kemenpan nomor 347 tahun 2024 bahwa honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Artinya dalam penentuan kelulusan sebelum berpindah ke non-ASN, database BKN, honorer K2 yang diutamakan lebih dahulu. Misalnya, ini jelaskan lebih detail lagi, misalnya ada lowongan formasi sebanyak 30, jumlah honorer K2 yang mendaftar pada formasi tersebut sebanyak 20, maka semuanya terangkat ya, karena di sini formasinya lebih besar ya teman-teman dibanding dengan jumlah honorer K2-nya. Jadi semuanya terangkat seperti itu. Nah, selanjutnya adapun sisa formasi sebanyak 10 kursi tadi itu diisi oleh honorer yang sudah masuk database BKN. Bagaimana jika jumlah pendaftar lebih banyak dibanding formasi yang tersedia? Ini dicontohkan juga untuk jika pendaftar honorer lebih banyak daripada formasinya. Pelaksana tugas atau PLT Deputi STM Aparatur Menpan RB Pak Abbas Subagja beberapa waktu lalu sudah mengimbau agar seluruh honorer mendaftar seleksi P3K 2024. Nantinya semua honorer akan diangkat mendapatkan P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, Pak Abah menyebutkan jika jumlah formasi P3K 2024 itu sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 800.000 formasi untuk instansi Pemda. Nah, karena kuota P3K 2024 untuk Pemda hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk besaran gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Jadi ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal, maka P3K paruh waktu bisa dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. Nah, begitu beberapa penjelasan yang lalu disampaikan oleh Pak Abbas Subagja. Ini juga terkait dengan teman-teman yang mungkin tidak ada formasi P3K ya di instansinya. Jadi saran terbaik kami juga selain penjelasan yang sudah kita dapatkan dari BKN, sebaiknya teman-teman juga terus berkoordinasi atau bertanya ke instansinya masing-masing terkait dengan pemilihan formasi, karena tentunya untuk pemilihan formasi juga menyesuaikan dengan ijazah yang teman-teman miliki, karena harus sesuai dengan pengumuman juga disampaikan setiap instansinya. Jadi silakan berkoordinasi dengan instansinya terkait dengan untuk penyelesaian pendaftaran P3K 2024 dalam rangka mengikuti tahapan seleksi P3K di tahun ini, teman-teman. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.